In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day until your likeness will be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger and I will stay in your presence day by day until your likeness will be seen in me. I will linger and I will stay in your presence day by day until your likeness will be seen in me. I will linger and I will stay in your presence day by day until your likeness will be seen in me. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, I exalt you, Kau ku sembah, I exalt you, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, 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 oh Tuhan, Kau ku sembah, I exalt you Jesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh manis. You are so beautiful. There is no one like you. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Bahkan anak kecil pun Engkau pedulikan. Orang yang terlantar Engkau angkat sebagai anak. Tidak ada yang seperti Engkau, berhati semuliamu. Engkau adalah satu-satunya di bumi dan di sorga, gunung batu kami yang teguh. Kami mengasihimu, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih. Ajari kami untuk melihat apa yang kami belum bisa lihat sebelumnya. Buka mata rohani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Sebelum Anda duduk, peluk seseorang, katakan, Yesus ada di sini, dia sangat mengasihimu. Praise the Lord, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali.
Shalom juga kepada GMS Favor Jakarta yang sekarang sedang menyaksikan live. Betul kan? Sekarang lagi menyaksikan live. Saya bisa merasakan kehadiran Anda di dalam hadirat Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak kita, adik kita, GMS Favor Jakarta. Beri tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord. Ini adalah doa malam pra FKA 18 di Jakarta minggu depan. Dan hari-hari ini saya mau terlebih dahulu sharing dengan Anda apa yang saya rasakan di hati saya. Hari-hari ini saya gelisah. Tapi jangan salah sangka dulu. Gelisah saya gelisah yang baik. Saya gelisah sekali. Setiap kali berdoa sendiri, saya nggak tahan. Baik itu di ruang kantor saya atau di kamar tidur saya kudu selalu mau keluar saja. Bukan karena saya tidak kerasan dengan Tuhan, tapi saya merasa agak sedikit gugup, nervous. Bagaimana tidak? Dalam waktu berapa hari lagi saya akan ke Jakarta dan bersama-sama sebagai satu tim kita akan memimpin begitu banyak orang yang live hadir di sana maupun lewat live streaming nanti ke seluruh dunia. Kita bawa mereka, pimpin mereka, tuntun mereka masuk ke dalam hadirat Allah yang bukan di level pelataran. Yang bukan bicara soal pertobatan semata-mata, tapi yang masuk ke dalam ruang tahta sucinya. Ruang Maha Kudus bukan tempat sembarangan bisa masuk. Meskipun Yesus sudah datang membuka jalan bagi kita lewat tubuhnya, itulah tabir sesungguhnya. Tapi diperlukan persiapan hati untuk bertemu dengan Sang Raja seperti Esther yang mau ketemu dengan Ahasiweros barang cuman semalam, dia dandan setahun. Awal mula saya tidak mengerti perasaan saya, kenapa tiba-tiba saya gelisah. Agak sedikit rasa bersalah, kok gak tahan berdoa sendirian. Awal-awal begitu pikiran saya, tapi Roh Kudus hibur saya. Dia berkata kepada saya seperti ini, gak usah khawatir Philip. Anak Allah pun waktu di Getsemani tidak berani, bukan tidak berani kata yang salah. Mungkin dia tidak tahan untuk bisa berdoa sendiri. Dia bawa 3 muridnya yang paling dekat dengan dia, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk maju satu lemparan batu jauhnya dari murid-murid yang lain yang sedang tertidur. Mereka diajak mendekat untuk menghampiri tahta Bapa, sekalipun akhirnya ketiga murid tersebut tertidur pula. Iya ya, Yesus waktu itu gelisah, tentunya nggak bisa dibandingkan pengalaman Tuhan Yesus dengan pengalaman saya. Saya siapa? Saya cuma kutu. Tapi anak Allah pun pernah merasakan kegelisahan yang luar biasa. Saya juga. Setiap kali mau FKA seperti daging ini mau disembelih. Seperti domba kambing yang pada waktu Idul Adha. Yang besok pagi nasibnya sudah semuanya sama. Salah satu hal yang membuat saya juga merasa sama seperti disembelih adalah kalau anak-anak rohani saya mengadakan festivalnya. Seperti kemarin kuasa nama Yesus, kuasa kasihnya, pendeta Samuel Muji, pendeta Mimi, lalu nanti suatu hari pendeta Fuji, ya, yang di sana ada kata amin saya dengar itu ya, di Jakarta saat ini juga. Ya, saya bisa gugup, nervous waktu kuasa nama Yesus itu. Saya dan istri dan keluarga keliling-keliling di dekat supermall sana. Cuma nyetir di mobil puter-puter. Rasanya nervous, kepingin masuk nanti. Kalau saya masuk membuat mereka semakin nervous. Kalau saya masuk nanti ke SSCC membuat huru hara nanti. Mimi kelihatan saya nanti gimana perasaannya ya kan. Mentornya ada di sana. Tapi hati itu ya begitulah kalau mau festival. Ini sesuatu yang baik. Saya sebut ini adalah joyful. I'm joyfully nervous. Saya gugup secara bahagia. Harusnya begitu loh. Tuhan harus punya efek kayak gitu deh terhadap anak-anaknya. Siapa di sini yang sudah kenal Tuhan 20 tahun, Tuhan tidak lagi membuatmu gugup? Jangan-jangan suam-suam kuku lagi. Tuhan sudah dijadikan biasa. Pernikahan juga sama kan. Orang-orang yang sudah kehilangan kasih mula apa yang terjadi? Pegang tangan, sudah tidak ada setrumnya lagi. Pandang-pandangan, sudah tidak merasa mau semaput lagi. Udah biasa lu, jangan pandangin gua terus gitu. Ya, jadi risih gitu. Ya, sekarang dimarahin, dimaki. Dulu dicintai kalau melakukan itu. Kalau dipandang sedikit langsung GR hati. Sekarang, annoying sekali. Risih sekali. Ya.
God still has that effect on me. Setelah 21 tahun saya melayani dia, melayani hadiratnya, Tuhan masih punya efek itu terhadap saya. Saya masih bisa gugup. Bukan cuman memimpin umatnya begitu banyak masuk ke hadirat suci, tapi juga seperti Imam Lewi, memikul tabut perjanjian tersebut. Bukan tabut kotaknya yang perlu, tapi di atas tabut itu di perjanjian lama, duduklah Allah pencipta semesta alam. Sekalipun dia tidak bisa diukur size-nya, dunia ini cuma tumpuan kaki, tapi dia mau mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya di satu tempat, di satu waktu terhadap sekelompok orang. Dan dia bahkan mau dikotakkan di kotak perjanjian berapa hasta kali berapa hasta itu. Dia mau hadir di ruang maha suci, meskipun tempat itu kecilnya kayak kutu di hadapan dia. Apakah Anda mengira Kemayoran besok JI Expo di sana cukup besar menampung Allah kita? No. Allah hanya hadir kalau ada umatnya yang gugup. Mau datang kayak dulu yang cewek dulu loh, yang di sini sudah menikah waktu dikencanin pertama gitu, gimana itu sama suaminya sekarang ini? Make up dari ijo mana ada lipstick ijo ya? Ya dari eyeshadow-nya, dari semuanya, wah sudah sampai kita pakai lipstick aja salah, aduh kesenggol, jadi kayak badut begitu ya, kepanjangan lipstiknya, pokoknya hapus, tambal, ganti make up dan ganti baju, hingga bibinya di rumah, pembantunya marah-marah semuanya, lebaran gak mau kembali. Baju ditaruh gitu, gugup. Wow, kalau ada umatnya yang gugup, yang haus dan lapar, yang nervous dan berdoa, dia hadir. Dan kalau hadir, hai penyakit, siap-siaplah ada tanggal check out. Hai dosa, siap-siaplah cari kereta berikutnya lari ke neraka jam berapa. Hai kuasa gelap, siap-siap cari rumah di tempat gersang di hutan, di mana tidak ada manusia. Sebab Allah melalui umatnya yang gugup, yang cinta hadiratnya, yang mempersiapkan diri seperti Esther, yang berdandan, yang sungguh-sungguh menyiapkan segenap hatinya untuk menghampiri dia, akan segera menjadi alat Allah. Allah akan memakai mereka untuk mengusir kamu semua. Hai penyakit, hai dosa, hai kuasa kegelapan. Amin. Saya ngomong begini ini sebenarnya doa malam ini adalah masa-masa dimulainya training. Saya mau training Anda sebelum teknis, saya mau training Anda soal hadirat Allah dulu. Apa gunanya semua metode? Kalau tiang awan, tiang api tidak berserta dengan Anda di tengah-tengah Anda. Tidak ada metode yang pas bagaimana berjalan di tengah lautan. Tempat samudra yang banyak batu karangnya yang masih semuanya orisinil. Di zamannya Musa. Bagaimana dijalanin? Nanti hati-hati kalau ketemu karang yang warna hijau, jangan dipegang, itu racun apa segalanya. Nggak ada metode Musa, jalan saja. Jangan pernah menganggap FKA besok ini nomor 18, berarti kita sudah pengalaman 17 kali. Saya kasih angka supaya kita ingat setiap kali adalah kali pertama. Setelah 21 tahun, saya tetap nervous. Saya tetap grogi, bukan karena kurang persiapan. Banyak orang salah ngerti kalau saya menceritakan saya grogi, itu bukan karena saya kurang persiapan. Karena saya grogi karena saya takut, tidak. Saya menunjukkan kelemahan saya untuk menunjukkan bahwa saya cuma mempelai biasa, mempelai wanita. Saya masih gugup untuk menerima kehadiran mempelai priaku. Saya ajak Anda punya hati haus dan lapar. Kalau tidak begitu, nggak ada gunanya semua metode yang ada. Gimana mendoakan ini itu, orang sakit gimana nengking setan. Tidak ada metode yang pas. Yang ada cuma hati yang pas. Hari-hari ini saya gelisah. Saya gelisah. Tadi dari kantor saya pulang, saya peluk anak-anak saya gelisah. Karena itu saya bersyukur sekali untuk kesempatan seperti ini, yaitu adanya doa malam kita bersama-sama. Bukan cuma bertiga, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Tapi lebih dari 3 orang, bahkan ada live streamingnya lagi. Sampai ke Jakarta. Kita sama-sama nih. Di kebaktian ini, kebaktian kita bisa berdoa bersama-sama. I was looking forward. Saya sangat menanti-nantikan hari ini. Bukan untuk berkhotbah, tapi untuk sembahyang, untuk berdoa. Saya nantikan doa malam ini loh. Saya nantikan dari tadi. Karena membuat saya jadi kuat spiritnya untuk berdoa. Dalam kegelisahan, kenervesan saya. Dalam kemanusiaan saya. Saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Ada orang lain yang sama-sama menghampiri tata Allah dengan sama hausnya.
dan mengharapkan mujizat untuk orang-orang lain. Dan orang-orang itu ada di doa malam ini dan ada di doa malam favor saat ini juga. Saya tahu Anda datang ke sini untuk berdoa untuk festival kuasa Allah. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya, kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Saya mau bicara soal hadirat Allah sekarang. Mari kita buka sama-sama di Mazmur pasal 15 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat 8. Oh, haleluya. Pembahasan kita cuma satu ayat saja. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang hadirat Allah. Karena memang hari-hari ini kita juga sedang di dalam pengajaran kitab Kisah Para Rasul di Kebaktian Pusat. Dan Favor juga ikut. Yang kemarin live streaming itu hari Minggu. Saya beri tema bukan? Kisah Rasul 1-4 sudah kita bahas. Kalau AOG dan Pro M gak ikut di pengajaran itu, nanti lain kali saya akan aturkan lagi. Tapi pembahasan kita di Kisah Para Rasul saya beri judul tema urapan. Waktu kita sekarang buka ayat ini tetap dengan Alkitab terbuka di tangan kita, saya mau jelaskan sedikit perbedaan urapan dan hadirat. Hadirat Allah. Saya tidak percaya seseorang bisa langsung diurapi tanpa terlebih dahulu masuk hadiratnya. Jangan-jangan urapan seperti itu urapan terpaksa. Aku mengusir setan demi namamu Tuhan. Aku menumpangkan tangan dan orang sembuh. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Hai kamu yang pembuat kejahatan, enyah ke dalam api neraka. Kok bisa? Pertanyaannya, orang itu doain sembuh dan sebagainya. Bisa aja. Bisa aja. Karena Tuhan berbelas kasihan dengan orang lain yang membutuhkan. Jadi urapan itu kadang-kadang bisa nyasar. Sekali-kali bisa. Karena itu jangan pernah kita menakar hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan apakah hari ini kalau saya melayani, apakah ada orang yang memuji atau tidak. Kalau hari ini saya melayani, apakah ada mujizat atau tidak? Kadang-kadang mujizat terjadi, tidak ada hubungannya dengan saudara, dengan Anda dan saya, sama sekali. Karena Tuhan menjawab doa orang itu. Sebelum saya bicara soal urapan untuk melayani, saya mau ingatkan bahwa yang lebih penting dari itu, sekolah dasarnya adalah Anda dan saya harus punya persekutuan tak putus-putusnya dengan hadirat Allah. Tinggal di dalam hadiratnya. Menghargai hadiratnya. Hidup di dalam hadiratnya. Kenapa Tuhan suruh orang tadi yang menyembuhkan dan bernubuat itu enyah ke dalam lautan api? Karena dari sejak dulu lama sekali, orang itu sudah putus hubungan dan tidak lagi mencari hadirat Allah. Pikirannya cuma profesional gimana melayani. Seorang pengkhotbah bisa khotbahnya bagus kalau dia belajar dan sekolah mungkin. Dan orang lain pasti dapat sesuatu yang namanya firman yang dibagikan. Tapi sebenarnya kalau Allah pakai dia sekali-kali seperti itu, tidak sebanding apabila orang itu memutuskan untuk tinggal dalam hadiratnya. Maka orang itu tidak cuma dipakai sekali-kali, orang itu akan dipakai dengan luar biasa sekali. Dan seterusnya. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion, Mazmur 84. Supaya tidak bingung ya, saya jelasin sedikit. Urapan itu harus keluar dari hadirat. Sebelum Daud menumbangkan Goliat, dia dengan kecapinya di halaman belakang papanya menggembalakan domba rumah dan keluarga dia. Dan dia bersekutu dengan Tuhan. Lahirlah banyak mazmur. Kita nggak tentu bisa main gitar atau menyanyi, nggak apa-apa. Tapi ada hati yang menyembah, yang suka masuk hadirat Allah. Waktu Tuhan membutuhkan Daud, setiap saat, setiap waktu, mudah sekali dia diurapi. Asal ada kebutuhan di depan dia, ada tantangan, rintangan sekaligus. Kalau Daud ada di sana, Tuhan langsung kirimkan urapannya melalui tubuhnya dan tumbangkan Goliat. Jangan pandangannya ke mujizat. Miliki keyakinan dan persekutuan dengan hadirat Allah dulu. Jangan langsung ke SMA. SMP dan SD dulu. Fondasi itu perlu. Kalau enggak gitu nanti suatu hari kita dapat perintah enyahlah. Nah itu cilaka kalau itu terjadi, celaka. Orang yang berkata aku menyembuhkan demi namamu, harusnya menyembuhkan lebih banyak lagi andai kata dia tidak putus hubungan dengan Allah.
Nggak cuma terjadi sekali-kali, bahkan bayang-bayangnya bisa menyembuhkan nanti. Orang yang berkata, aku bernubuat demi namamu, kata-katanya akan jauh lebih memberkati karena dia tidak perlu menyandung siapa-siapa. Setelah berkhotbah membuat banyak orang-orang jadi tambah tidak percaya Tuhan setelah itu. Orang yang berkata, aku mengusir setan demi namamu, lebih banyak kali ini bukan setan aja yang diusir. Neraka bisa tutup karena hidupnya. Andai kata kita menghargai hadirat Allah, jauh lebih luar biasa buahnya, bukan 30 kali ganda, tapi 100 kali lipat. 100 kali ganda, bukan cuma lipat. Saya mau ajak kita untuk melihat kepenuhan itu terjadi lewat hadirat dulu, belum urapan. Raja Saul, diurapi enggak? Diurapi dia. Tuhan sekali urapi, masih ada sisa-sisa urapannya. Tradisi sejarah mengatakan, mungkin masih ada 14 tahun kemudian Saul masih mengalami afterglow, seperti lampu itu dimatikan kalau nanti nyalanya terang sekali. Masih ada sisa-sisa cahaya, bukan? Kalau Anda di tempat gelap, lampu dimatiin, cepat-cepat lari, karena masih ada sisa cahaya, Anda tidak terantuk kakinya dengan batu. Atau dengan dinding, Anda masih bisa mencari jalan keluar, atau pintu di mana. Saul waktu glow-nya, waktu dia punya kilauan mulai redup, itu masih ada waktu 13-14 tahun, dia masih berkemenangan lawan Filistin. Filistin gak bisa apa-apain dia. Tapi dasar memang kalau orang sudah tidak bersekutu dengan Tuhan ya, orang yang sudah exit dari hadirat Allah, cepat lambat akan binasa. 14 tahun kemudian, Saul bunuh diri. Jangan mana tertipu dengan mujizat. Kalau itu terjadi padamu, apakah itu masih terjadi dengan kekuatan hadirat Allah 100% atau cuma sisa-sisa? Sisa-sisa pengenalanmu hari yang lalu akan Tuhanmu. Jangan-jangan Anda masih bisa terus dipakai Tuhan sampai 14 tahun kemudian, tiba-tiba hancurlah hidupmu. Itulah yang membuat saya hari ini bertahan 21 tahun. That presence has preserved me. Hadirat itu telah memelihara aku. Pak Yohanes, Bu Lipi kenal saya dari Yohanes lebih lama lagi. Dari tahun 93 nih. Dari 94. Persis 20 tahun kita kenal ya. Dia kenal saya dari sejak saya pelayanan di Kopeng, Jawa Tengah. Dari sejak pelayanan hingga hari ini. I'm still a man of the presence. Saya tetap adalah seorang hamba hadirat itu. Bukan hamba urapan semata-mata. Betul ya Yohanes? Itulah sebabnya Tuhan masih bisa pakai saya. Bukan karena saya layak. Tapi karena saya melekat dengan dia. No, lebih tepatnya. Dia terus mau menerima saya dalam hadiratnya. Kalau setiap kali saya masuk. Be a man of God's presence. Jadi jangan pernah berpikir, aduh aku belum bisa mengadakan mujizat dan sebagainya. Aku kok cuma dipercayai menggembalakan domba empek-empek di belakang halaman Bapakku. Bapakku di sorga. Enggak apa-apa, aku cuma fas biasa. Mana ada fas biasa. Siapa saja yang menaruh dirinya dalam hadirat Allah, kapan saja bisa dipakai. Jangan heran ya, nanti tanggal 15, 16 tiba-tiba Anda pegang orang lumpuh, boom langsung dia berjalan. Jangan heran. Daud itu dari dia pegang mbek-mbeknya ayahnya, sampai dia tumbangkan orang terkuat sejagat raya, nggak ada proses, nggak ada wisuda. Langsung dialiri urapan begitu saja. Dan gak berhenti di sana. Dia tambah dipakai, semakin dipakai, tambah luar biasa. Sehingga kemenangannya terdengar di mana-mana. Di mana dia menerobos orang Filistin dan menghancurkan menjadikan mereka porak-poranda. Dia terus dipakai, tambah dipakai, dan terus dipakai. Rahasianya bukan terletak di urapannya. Rahasianya terletak di hubungannya dengan Allah. Luar biasa. Dan detik di mana dia mulai lupakan hal itu, dia mulai angkat kaki dan berkata, aku memang dipakai, memang aku jagoannya mujizat. Berjalanlah dia di atas sotoh suatu hari. Tidak lagi bersekutu dengan Allah. Matanya mulai liar ke sini dan ke sana. Jatuhlah dia ke dalam dosa dengan Batsyeba. Ketika dia merasa urapan membuat dia kebal, dia tidak lagi menjadi a man of the presence. Tidak lagi menjadi hamba hadirat. Maka matanya tertuju kepada dirinya, apa yang dia telah capai. Dan dia mulai mengukur dirinya, berdasar dirinya, bercermin dengan diri sendiri. Maka dia bangga dengan apa yang dia capai. Dia merasa dia cukup kuat, jatuhlah dia. Kalau kita tidak boleh berbangga dengan apa yang sudah kita capai. Anda yang di Jakarta contohnya,
Jangan merasa down. Jangan merasa minder kalau belum pernah ada satupun mujizat yang terjadi lewat tangan Anda. Kalau yang pernah terjadi lewat tangan saya aja saya nggak boleh banggakan, itu nggak ada urusannya dengan saya. Berarti orang yang nggak pernah dipakai sama sekali. Hati-hati. Tanggal 15 dan 16 di FKA, Anda jamah tangan Anda, letakkan tangan Anda ke satu mata seseorang, mata yang buta akan melihat untuk pertama kali. Dan itu akan menjadi mujizatmu pertama kali minggu depan. Bisa mengerti kebenaran ini? A man of the presence. A man of the presence. Jadi urapan itu harus keluar dari hadirat. Kalau enggak, masih ada enggak? Kalau orang itu melakukan pelayanan dalam nama Yesus, masih ada, tapi hasilnya enggak seberapa, cuman sekali-kali. Enggak bertubi-tubi pemakaian Allah dalam hidupnya, atau bertambah-tambah. Enggak multiplikasi, cuman sekali-kali, kayak lotre saja, dan itu pun kalau terjadi enggak ada hubungannya dengan dia, bukan karena dia. Karena Tuhan cinta kepada orang yang mencarinya. Itu yang disebut oleh Paulus kan. Banyak orang memberitakan Injil dengan maksud yang palsu, tapi aku tetap bersuka cita. Di Filipi dia katakan, kenapa? Karena tetap gimana pun juga Injil diberitakan. Paulus yang sama mencatat di kitab Roma berkata seperti ini. Pasal 1 ayat 16, aku punya keyakinan kokoh akan Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Lewat mulut domba, lewat mulut gembala, atau lewat mulut babi pun. Mutiara tetap mutiara, berlian tetap berlian, Injil tetap menyelamatkan. Jadi kalau sampai terjadi seseorang yang tidak bersekutu dengan hadirat Allah, yang malas-malasan, seseorang yang tidak pernah sungguh-sungguh menghargai hadirat Allah, tidak mencari, tidak haus, tidak nervous, mulai asal-asalan, kalau terjadi sesuatu orang diselamatkan lewat mulutnya, karena Injil yang dia beritakan dengan maksud palsu sekalipun, kalau ada orang selamat, itu nggak ada hubungan dengan orang si pemalas itu. Nggak ada hubungan sama dia. Nggak ada. Itu karena Tuhan mencintai orang yang mencari Injil itu, dan karena Tuhan setia dengan Injilnya sendiri. Tapi kalau orang tersebut, si pemalas tersebut jadi rajin, dia datang ke doa malam seperti ini, dia datang ke doa FKA, kita berdoa dengan sengaja, mujizat nggak boleh lotre, mujizat harus disengaja. Itulah sebabnya diadakan FKA. Itulah sebabnya kita juga nggak bisa main dengan nasib. Ya nanti kita lihatlah, ke share whatever will be. Kita lihatlah, gua lihat nantilah. Minggu depan waktu terjadi mujizat, ya fine, ya luar biasa kan. Kalau mujizat terjadi kan Tuhan gak perlu dibantu. Kalau Tuhan mau lakukan ya silahkan kan. Gak bisa gitu. Itulah sebabnya kita adain doa malam begini. Untuk pelatihan, untuk doa. Untuk ingatkan puasa. Karena kita gak mau jadi si pemalas itu. Yang sekali-kali dipakai dan secara lotre. Dan kalau dipakai dia gak ada peran sama sekali. Itu cuma untung-untungan, no way. Kita mau jadi si rajin yang mencari hadirat itu, dan ketika kita ditemukan di tempat yang tepat, berhadapan dengan seseorang yang membutuhkan, kita bisa menjadi saluran, aliran, urapannya yang baru. Amin. Posisi kita ini pasif. Saya posisinya pasif juga selama ini dipakai Tuhan. Saya cuma berdasar ketaatan saja. Itulah satu-satunya yang bisa lakukan. Bersama dengan Tuhan, sisanya Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Dia berkata sudah selesai, finish, nggak bisa ditambahin lagi. Cuman satu, ketaatan karena kasih. Dan itu membuat saya punya kaki selalu pergi ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu sama orang tepat, akhirnya jadi alat yang tepat. Taruhlah dirimu sebagai seorang hamba hadirat Allah, persis di tengah-tengah hadiratnya setiap waktu, maka ketika dia perlu, mudah sekali listriknya mengalir melaluimu. Saya minta ketika Anda berhadapan dengan area orang sakit, ketika Anda doakan, jangan Anda berpikir, aku belum pernah lakukan ini. That's a sinful thought. Itu adalah pikiran dosa. Karena kalau sampai ada yang sembuh, Anda bisa mengira bahwa karena Anda hebat, karena iman Anda. Petrus sendiri berkata, kenapa kalian melihat saya dan Yohanes seolah-olah kesalehan dan kekuatan kami membuat orang ini berjalan? No, iman dalam nama Yesus. Dia nggak jelaskan lebih lanjut imannya dia atau iman si lumpuh. Pokoknya iman dalam nama Yesus nggak masalah. Yang penting Yesusnya itu subjeknya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Letakkan dirimu selalu di pusat, di porosnya kehendak dan hadirat Allah selalu. Dan taat. Suruh doain ya doain. Nggak usah dengar suara.
Kalau memang di tag Anda ditulis pendoa, doain. Kita nggak perlu minta Menteri Perhubungan. Menteri Lalu Lintas datang beritahu sama kita ketika kita punya mobil berada di bawahnya lampu merah. Kalau ada hijau, jangan membuat kerusuhan di jalan raya, apalagi di Jakarta, tambah jadi macet total. Karena gara-gara ada satu orang menunggu konfirmasi telepon dari Menteri Lalu Lintas. Kalau hijau itu berarti jalan. Kalau memang sudah kelihatan hijau, jalan bro. Kalau sudah ada tulisannya pendoa, you are at the center of God's will for a miracle for somebody. Anda berada di dalam pusat hadirat kehendak Allah untuk sebuah mujizat bagi orang lain. Yang persis depan Anda yang harus Anda layani. Jangan pilih-pilih. Suruh angkat kursi, angkatlah kursi. Tapi kalau Tuhan suruh Anda melakukan mujizat, lakukanlah. Tak ada bedanya mengangkat kursi dengan melakukan mujizat. Semua kita lakukan dalam namanya. Semua adalah kekuatannya. Untuk kita bisa angkat kursi. Nggak percaya, tanya orang stroke, bisa angkat kursi nggak? Dia memohon kekuatan dari Tuhan. Dia menunggu. Kalau Anda masih kuat, angkat kursi dengan kekuatan Tuhan. Doain orang supaya mujizat terjadi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bisa mengerti ini, konsep ini? Be a man of the presence. Jadilah manusia hadirat Allah. Saya mau jelaskan pada Anda, jadi karena itu jangan pilih-pilih urapan. Diurapin untuk apa? Terserah Tuhan, pakai aku pokoknya. Resumeku nggak ada punya pengalaman di situ. Tuhan kalau cari sekretaris, dia nggak cari gelar maupun pengalamannya, dia cari hati. Interview dengan Tuhan itu paling gampang. Tidak ditanya, kamu pernah enggak akuntansi? Kamu pernah enggak jadi sekretaris di perusahaan mana berapa? Tuhan enggak. Kalau datang, Tuhan tidak ungkit-ungkit. Yakobus katakan masa lalunya. Ketika dia datang, Tuhan cuma tanya, kamu punya hati enggak untuk kupakai? Ya Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Masuklah, Tuhan bilang. Masuklah, ambillah bagian di dalam pekerjaan Bapakku. Paling gampang interview dengan Tuhan. Makanya orang yang sok pinter, enggak bisa dipakai Tuhan. Tuhan belum ngomong apa, diguruin. Tapi Tuhan, aku bisa ini, bisa ini. Next. Anak kecil, langsung masuk. Amin. Oke, saya jelaskan sekarang tentang hadirat Allah. Ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Aku, ingat ya, ini dari Daud ya, ini luar biasa. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saya minta Anda perhatikan kata aku tidak goyah dulu, artinya aku nggak takut. Tidak goyah di situ artinya aku nggak takut disuruh apapun sama Tuhanku. Gua ini sedikit Jakartaan karena orang-orang sekarang kan Jakarta lagi, ini kan untuk mereka ya. Gua disuruh apapun melaku. Campur Surabaya ini. Ya, inilah perpaduan luar biasa. Gua disuruh apapun melaku. Aku disuruh apapun jalan. Aku tidak goyah itu artinya begitu. Terjadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Saya minta setiap kita di sini hari ini di detox dari diri sendiri. Biarkan Tuhan mulai sekarang detik ini mempersiapkan sampai FKA. Dia berkuasa dalam diri setiap konselor dan setiap pelayannya. Let it happen. Berserah. Aku tidak goyah artinya aku disuruh apapun jalan aku nggak takut. Nah, Daud berkata disinilah kekuatannya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Kekuatan Daud terletak pada memandang kepada Tuhannya. Sebab kalau kita memandang pada diri sendiri, selalu merasa kurang, betul? Kalau kita memandang pada diri sendiri, selalu tertipu. Perkataan saya bisa atau nggak bisa selalu tidak pernah terjawab dengan pas. Tapi aku memandang kepada Tuhan. Aku memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Oke, saya mau jelaskan kepada Anda soal hadirat Tuhan. Katakan berdiri, Tuhan berdiri di sebelah kananku. Katakan sekali lagi, Tuhan berdiri di sebelah kananku. Kenapa sebelah kanan? Ayo. Gak masalah sebenarnya kanan atau kiri. Tapi si pemazmur dihinggapi Roh Kudus, memberikan satu lokasi untuk Tuhan. Tujuannya bukan karena Tuhan dibatasi. Tujuannya adalah membuat hati umatnya pasti. Tuhan punya alamat. Sejak Mazmur ini dijadikan, Tuhan punya alamat. Dia yang tak beralamat,
Sorga cuma tempat duduknya. Dunia ini cuma tempat taruh kakinya. Satu saja, bukan dua. Nggak cukup dua. Memberikan alamat pada dirinya agar dia mudah dicari. Aku di sebelah kananmu. Amazing ya. Tuhan mau di lokasi itu loh. Kok mau ya? Dengan kata lain, mulai hari ini, Anda jangan lagi, kata Roma, merengek-rengek, minta siapa, bertanya siapa yang bisa menarik Tuhan turun dari sorga. Siapa yang bisa mengangkat dia dari tempat orang mati. Firman itu dekat padamu, dia ada di mulutmu. Roma pasal 10. Saya mau jelaskan pada Anda, satu, cara kita berhubungan dengan hadirat Allah atau cara kita mengerti hadirat Allah. Satu, terimalah hadirat Allah sebagai kebenaran dalam kehidupan anak-anaknya. Satu, kebenaran. Hadirat Allah untuk anak-anaknya itu sebuah kebenaran. Sekali-kali aku tidak pernah menolak kamu. Sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Gak peduli apapun yang kau rasakan hari ini. Aku merasa Tuhan sudah pergi dari hidupku. Gak peduli apa perasaanmu. Terimalah dulu hadirat Tuhan sebagai fakta. Fakta gak bisa berubah. 1 tambah 1 tetap 2. Apakah Anda masih merasa 1 tambah 1 itu cuma 1? Itu perasaanmu, faktanya 2. Hari ini Anda mata kemasukan debu. Semua serba abu-abu, tidak mengubah fakta bahwa yang namanya rumput tetap hijau atau hijau mangga. Tergantung dikasih air atau enggak. Enggak ada rumput itu yang namanya ungu, itu Barney. Sekalipun Anda lihatnya abu-abu, kalau sampai itu terjadi, pergilah ke dokter mata. Ditetes dulu. Kalau enggak, mungkin diperiksain dengan lebih benar, lebih sungguh-sungguh. Kalau sampai rumput di mata Anda dan mataku abu-abu, bukan rumputnya yang salah, matanya yang salah. Kalau sampai di sini ada yang merasa Tuhan sudah tidak bersama dengan aku nggak merasa hadiratnya. Orang lain rebah jatuh, aku setrum pun nggak ngerasa. Mau ngerasa setrum? Udah, saya berhenti di sana. Kalau sampai kita nggak merasa, kita berkata, aku yakin seyakin-yakinnya Tuhan sudah lenyap dari hidupku. Kau yang salah, bukan Tuhan. Karena hadirat Allah itu kebenaran. Kebenaran nggak berubah-ubah. Langit dan bumi bisa berlalu, 1 iota kebenaran itu pun. Apalagi kebenaran soal hadiratnya di tata sucinya. Itu nggak bisa berubah, karena itu identitas Allah sendiri. Kalau kebenaran yang lain bisa berubah pun, kebenaran ini yang terakhir dalam antrian untuk diubah. Karena Allah tidak bertukar bayangan. Kalau dia berkata, aku hadir dalam hidup anak-anakku. Aku gak pernah menolakmu. Kalau engkau percaya Yesus adalah Mesiasmu, aku gak akan pernah meninggalkanmu senantiasa sampai akhir zaman. Terimalah itu sebagai fakta. 1 tambah 1 sama dengan 2. Terimalah itu. Gak perlu dipikirin, gak perlu digumulin, gak perlu minta peneguhan, gak perlu minta pengalaman. Amin. Tuhan di sebelah kananku. My goodness. Dia gak lari, gak. Dia tetap di sebelah kananmu. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita berhubungan atau mengerti hadirat Allah? Ini akan berhubungan nanti dengan FKA. Saya beri Anda fondasinya. Ini kayak training mujizat dalam waktu sekejap. Cuma dalam waktu 1 minggu semua mengerti. Ini luar biasa. Menciptakan pembuat mujizat dalam sekejap mata. Anda tidak perlu mengalami 4 tahun seminari. Sekali khotbah ini Anda harus langsung seperti orang sudah diwisuda dari sekolah teologi. Selamat. Yang kedua, terimalah hadirat Allah itu sebagai, yang pertama sebagai kebenaran kan? Fakta kan? Yang kedua, setiap pengalaman dengan hadirat Allah itu penghiburan. Yang pertama adalah kebenaran, kedua penghiburan. Hadirat Allah ada macam yang kedua. Yang pertama adalah fakta. Itu nggak perlu Anda merasa. Yang kedua, ini bisa merasa. This is the tangible presence of God. Ini hadirat Tuhan yang dinyatakan. Saya sebut itu penghiburan. Karena dari waktu ke waktu, kita pasti akan merasakannya. Tuhan itu baik. Hadirat Tuhan nggak cuma sekedar pengetahuan. Karena di level pertama sebagai fakta, dia pengetahuan. Dan pengetahuan perlu loh. Siapa bilang di sini pengetahuan nggak perlu? Kita butuh. Kalau kita nggak punya pengetahuan yang benar, kita pun perbuatannya akan salah. Ekspektasinya akan salah melulu. Kita punya pengetahuan dulu. Hadirat Allah itu adalah fakta, itu kebenaran gak bisa berubah. Seperti fakta, bahwa dia selalu bersama dengan saya. Yang kedua, hadirat Allah juga bisa saya rasakan sebagai penghiburan. Saudara tahu gak?
dari waktu ke waktu Tuhan akan izinkan Anda mengalami hadiratnya. Mungkin di tempat sendiri ketika Anda sendirian, atau waktu Anda di gereja atau di tempat umum sekalipun. Saya pernah merasakan semuanya itu. Saya mau beritahu, di sini dikatakan Tuhan berada di sebelah kanan. Anda pernah baca nggak ayat-ayat di mana Tuhan menjelaskan sekarang dari sisinya beliau? Aku memegangmu dengan tangan kanan. Kok bisa ya? Kok kanan be kanan ya? Agak nggak match loh ini. Bisa ke sini sebentar. Ya enggak mau ya sudah. Sini. Kalau saya panggil langsung, enggak boleh ini, ya. Bayangin kalau manusia panggil pun cepat, kalau Tuhan panggil, kalau kita mungkir enggak akan. Sebelah kanan. Kalau contohnya, Ko Philip berdiri di sebelah kananmu. Betul, ini sudah posisi kita, betul? Dan memegangmu dengan tangan kiri dong. Pasti ada sesuatu yang salah tuh. Tapi Tuhan selalu kalau pegang dengan tangan kanan. How come? Pernah mikir nggak? Karena dia pegangnya begini. Nggak apa-apa lah, jangan, tenang aja. Dia tidak pernah berada di sampingmu, dia selalu berhadapan denganmu. Dia selalu menoleh untuk tangan kanannya memegangmu, sementara dia berada di sebelah tangan kananmu. Dia harus menoleh, seolah-olah merangkul, berhadap denganmu, mendekat kepadamu. Our God is a personal, intimate God. Terima kasih. Tuhan berkati. Lain kali, maju langsung kalau saya minta. Amin, kasih tepuk tangan dong. Ini dia nervousnya bukan main ini. Itu namanya joyful nervousness. Anda bisa mengerti? Karena Tuhan itu senang sekali dari waktu ke waktu menghibur anaknya dengan sebuah pengalaman dengan hadiratnya. Supaya anaknya yang tinggal di dunia ini, karena Allah memang gak kelihatan, dia roh kan. Tuhan tahu bahwa sekarang hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup yang kuhidupi sekarang, kuhidupi dengan iman di dalam Dia yang mengasihi aku, anak Allah yang mengasihi aku. Dia tahu bahwa kita itu iman tanpa melihat. Tapi dari waktu ke waktu, karena Dia adalah Allah yang intim, Allah yang pribadi, Dia ingin memberimu pengalaman yang baru. Untuk dari waktu ke waktu mengingatkan dan menghiburmu, menguatkanmu. Meskipun pengetahuanmu sudah benar, dari waktu ke waktu Tuhan sirami pengetahuan itu dengan pengalaman, dengan harapan supaya engkau dihibur. Jadi jangan pernah ada orang yang menghakimimu di gereja dan berkata, kenapa kamu nangis tadi? Jadi Anda malu, Anda justru usir hadiratnya dengan berkata, lain kali jangan begini lagi. Nangis, nangislah, orang sebelah gak ngerti. Ya sudah, wong penghiburan tuh Tuhan tujukan ke Anda kok, bukan orang sebelah Anda kok. Hadirat itu kalau diberikan, sambutlah, itu akan bertambah-tambah. Itu penghiburan. Penghiburan itu sifatnya seperti pewahyuan. Ketika terjadi saudara, kita merasa seolah-olah baru tahu kalau Tuhan itu hadir di hidup kita. Itu loh. Sama dengan khotbah. Kalau khotbah itu diurapi sama Tuhan. Ketika Anda dengar itu seolah-olah itu kebenaran kayak baru. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, itu semua sudah ada di dalam kategori pengetahuan yang kau miliki loh. Nggak ada yang baru. Ketika pewahyuan diberi, mata disingkapkan, Anda seperti mendengarnya untuk pertama kali. Wow, aku nggak pernah tahu seperti ini. Padahal Anda sudah tahu terus terang. Dalam pengetahuan Anda nggak ada yang asing. Sebagai anak Tuhan, Anda pegang Alkitab, Anda sudah tahu segala sesuatu. Karena itu Paulus berkata, kalau orang yang dipenuhi sama Roh Allah tidak dinilai, dia menilai segala sesuatu malah. Kadang-kadang Tuhan kasih pengalaman gitu. Saya pernah ngalami di tempat publik, tempat umum, saya pernah ceritakan dulu. Saya berada di kota Batu, dekat Malang. Saya dengan teman-teman, tiba-tiba saya dielus-elus. Kepala saya itu dielus-elus, saya kira ini rumah ada hantu. Tapi kok setiap kali saya dielus, saya merasakan damai. Gak mungkin hantu memberi damai. Gak percaya tanya sama si Mbak Yul. Yang ngesot-ngesot itu membuat hati jadi gelisah. Gak mungkin. Dan setiap kali saya dielus-elus begitu, saya merasa seperti ingin sekali injilin, peluk teman-teman saya yang di depan saya itu. Saya mau injilin mereka. Waktu itu saya sama teman-teman yang belum kenal Tuhan. Saya masih adalah anak Tuhan yang baru lahir baru. Saya dielus-elus. Dan kenapa teman-teman saya yang lain gak ngalami? Gak apa-apa. Tuhan sedang hibur anaknya Philip ini yang barusan mengalami kelepasan 40 hari di Vancouver, Kanada. Waktu itu saya baru berapa bulan kenal Tuhan. Tuhan mau ingatkan saya, aku masih ada di hidupmu sekalipun kamu sudah punya teologi yang benar. Aku selalu hadir, gak pernah menolakmu. Tapi sekarang ini, anggaplah sebagai kado, kasih karunia. Aku memberimu pengalaman ini. Untuk dari waktu ke waktu, aku muncul. Tara, aku masih di sini. Berapa mil kemudian dalam hidupku, berapa bulan kemudian, atau tahun, atau minggu, dia akan, Tara, aku masih di sini. Tuhan mau kita selalu dekat dan intim dengan dia.
Ada waktunya saya di gereja, saya nangis. Bukan cuma waktu saya bertobat, saya nangis. Orang kanan kiri saya lihat, ngapain lu nangis? Padahal cuma pengumuman. Jangan jerit-jerit, jangan cari perhatian. Pengumuman, besok minggu depan kita akan ada. Wah! Gitu jangan. Kalau yang nggak seperti itu, hamba Tuhannya seharusnya bijaksana. Berkata, tolong reda sedikit, masuklah ke kamar. Kerang doa atau gimana. Saya enggak, tapi saya nangis. Teman saya tanya, ngapain? Rasakan hadirat Allah. Wow. Itu penghiburan. Allah memberikannya kepadamu. Nantikan itu di FKA. Bukankah FKA singkatan dari Festival Kuasa Allah? Bukan berarti kuasa Allah diperlombakan. Festival dari kata feast atau memberi perjamuan. Tuhan memberi perjamuan for free. Dunia boleh bagi-bagi sembako. Kenapa kita kalau mengadakan festival kok dikritik orang? Dunia bisa kasih kembali sembako. Tuhan kasih sesuatu yang lebih dari sembako. Tubuhnya. Roti hidup itu diberikan cuma-cuma. Wow, saya yakin besok berapa orang di JI Expo Kemayoran. Berapa ribu orang yang hadir, berapa ribu juga semuanya berjumpa dengan hadirat Allah secara pribadi. Masing-masing dapat kado tersendiri. FKA bukan cuma soal kesembuhan. Yang membuat saya nervous, kenapa? Kalau cuma mujizat gampang. FKA itu adalah pertemuan. Jumpa dengan Tuhan satu persatu. Wow, dan kita ditaruh di tempat center. Untuk membuat semua itu terjadi. Bukan membantu Tuhan. Tapi untuk memastikan semua terkendali. My goodness, what an honor. Kehormatan yang kayak apa itu? Jangan pernah remehkan sebuah kebaktian. FKA bukan kebaktian biasa. Itu seperti goncangan Bethesda. Akan ada satu waktunya. Saya berdoa, kegerakan tidak pernah mati. Kalau kita semua mati, Tuhan belum datang kembali. Saya berdoa akan ada orang-orang yang berani melanjutkan dan berkata, aku mau seperti Imam Lewi. Angkat tabut perjanjian itu, masuk ke generasi dan negeriku. Soalnya banyak orang mengadakan ini dan itu, bagi sembako, semua ikut. Semuanya, gak cuma agama Kristen, semuanya. Semua itu perlu, kita harus bantu orang-orang miskin. Tetapi aku gak selalu bersama denganmu dengan kapasitas seperti ini, kata Yesus. Aku gak selalu begini. Tuhan, lawatlah kembali generasi kami. Saya berdoa GMS selalu berani untuk berdiri di posisi itu. Sekalipun disalah ngerti, kita bawa perjanjian itu. Seperti di zaman Musa, tiang awan, tiang api. Tabut perjanjian itu, mereka berani pikul. Setelah itu, di zaman Maleaki, nggak ada tuh. Saya berdoa itu tidak akan pernah terjadi. Kita akan berani terus mengangkat itu, amin. Dua penghiburan, yang ketiga apa? Mau tahu nggak ketiga apa? Ketiga ini pengurapan. Ini pengurapan. Tuhan berdiri di sebelah kananku. Tuhan berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ini pengurapan. Berkali-kali saya cuma sekarang buka kartu sama Anda ya. Kartu as saya buka. Waktu saya pelayanan, berkali-kali orang yang melewat, saya sendiri kadang-kadang gak menyadari ketika berpapasan dengan orang atau apa kayak. Saya pernah berapa kali diizinkan Tuhan untuk melihat secara langsung seperti seolah-olah seseorang berjalan di sebelah saya. Saya ngerasakan waktu saya pelayanan di FKA berkali-kali saya buka kartu asing. Di waktu saya berada di atas mimbar, ada waktunya saya berkata jalan hati-hati. Saya merasa di sebelah saya ada yang jalan. Itu adalah pengurapan saya. Dalam bentuk hadirat Allah yang jalan di sebelah kanan saya. Untuk melayani bersama dengan saya, melalui saya. Pernah sekali saya datang di sebuah tempat, orang yang jalan di sebelah kanan saya, rebah. Saya terkejut, di Kaohsiung contohnya. Enggak cuma kanan kiri, jangan pernah berkata Tuhan fanatik dengan sebelah kanan. Enggak loh ya. Semua mata arah angin timur, barat, utara, selatan milik Tuhan. Saya masih ingat waktu itu suatu hari saya di Kaohsiung, waktu saya jalan melewati, itu orang-orang di jamaah Tuhan. Saya nggak tahu ada bayang-bayang nggak waktu itu. Saya nggak mau tiru-tiru, tetapi yang pasti di ruangan itu hari itu mungkin saya nggak kelihatan bayang-bayang gimana, tapi where I walk, he walked. Pelayanan itu indah, pengurapan itu. Pengurapan mengubah dari seorang disciple menjadi apostle. Saya tidak mengajarkan kita semua jadi rasul, tapi kita semua, apalagi gereja kita misinya, visinya adalah kerasulan. Mengubah seorang disciple jadi apostle. A disciple, seorang murid, itu mengikut Yesus. Seorang rasul itu tidak berubah hierarkinya loh ya. Tetap Yesus adalah master atau tuannya. Kita hamba ya. Tapi Yesus ikut rasul-rasul itu. Ketika di mahkamah agama, semua orang di mahkamah itu berkata,
Mereka melihat Petrus dan Yohanes sebagai pengikut Kristus. Dalam bahasa aslinya, mereka melihat kemiripan dengan Yesus. Mereka bisa melihat Yesus ngikutin mereka. Saya masih ingat pada waktu di Kaohsiung, bertahun-tahun yang lalu, saya jalan itu orang rebah, bum, 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 bum. Saya kaget, saya cuma jalan, jadi takut jalan. Tuhan, saya bilang, Tuhan kau lakukan ini untuk apa? Untuk tunjukkan aku atau mereka? Tuhan bilang, none. Ada waktunya di mana kita melayani, kita harap seperti itu terjadi kan. Saya juga gak mulainya langsung gitu. Saya melayani Omar Reed Brooks, saya masih ingat. Seorang yang selalu tolak Injil yang saya bawa di rumah Jompo, Kanada. Saya harap kalau bisa Tuhan langsung muncul itu, langsung buat dia tobat gitu loh. Kalau memang Tuhan ada di sebelah kananku, muncul dong, langsung tobatin dia dong. Mulut kurang ajar berbicara seperti itu. Saya berkata, Tuhan sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Saya layani Omar Reed Brooks 2 tahun. Dia nggak komentar apa-apa. Layani nggak bisa. Setiap kali saya capek, Tuhan bilang sama saya ayat ini, aku di sebelah kananmu. Tapi saya berkata, dari tadi di sebelah kanan, tapi kok engkau lah tolong aku kan gitu kan. Kepinginnya kan begitu, langsung muncul kan beres. Malah ada suster di sana yang ateis banget di Kanada. Masuk tahu saya nyanyi-nyanyi dengan gitar lagu God is so good. Dia tertawa dan berkata, don't believe nonsense. Bisa punya hati teganya gitu loh. Orang Indonesia kan minimal kalau nggak suka kan simpen di hati. Ngomong di belakang. Ini ngomong di depan, ngomong sama Omar Reed Brooks-nya. Dia berkata, Ellen Reed Brooks, dia berkata, don't believe such a nonsense. Malah diberitahu gitu, saya kepinginnya langsung, saya lihatin dia. Saya tunggu, dia jangan-jangan dia rebah kayak Anania Safira. Karena Tuhan barusan aja sebelum dia masuk, ngomong sama saya, aku berdiri sebelah kananmu. Tekun Philip, 2 tahun, tekun 2 tahun. 2 tahun itu saya suruh tekun. Enggak rebah, enggak apa, malah tertawa pergi. Dan Omar Reed Brooks-nya berkata, Philip, go home. Katanya Tuhan di sebelah kananku. Sebelum beliau meninggal, beliau cerita. Setiap kali saya pelayanan, dia melihat satu orang. Orang tua itu kan kayak anak kecil. Ternyata nggak seperti orang muda. Orang muda kan banyak kehidupan di dalam tubuhnya. Bersyukurlah kalau masih muda. Barusan aja kerasa sesuatu. Langsung keluar rumah, kos-kosan semua tahu. Tahu nggak ya? Aku tadi berdoa. Pertama kali dalam hidupku. Mulai kerasa genggingan di sini. Langsung jadi pengalaman supranatural di seluruh kos-kosan. Semua orang berkata, wow. Omar Reed Brooks tuh, 2-4 tahun tuh. Ternyata setiap kali saya melayani, dia melihat ada Yesus di sebelah kanan saya tersenyum dan liatin dia. Nggak ngomong sama saya, sampai mau mati. Capek kali kalau mau ngomong harus keluarin dulu gigi palsunya, kan pakai gigi palsu. Kelihatannya cuek-cuek begitu, ternyata selama itu Tuhan setia sama saya. Omar itu dapat vision. Lihat Yesus di sebelah saya, katanya dia berkata, aku lihat tuh Yesus. Dia lihat satu orang tampan sekali. Manis sekali. Cara dia menjelaskan, beliau menjelaskan, he is very sweet. He's always, dia tunjuk di sebelahmu situ. Setiap kali nyanyi-nyanyi, ikut tepuk tangan seperti ini. Ngajari saya tepuk tangan, makanya saya tepuk tangan begini. Sampai susternya masuk, baru saya usir kamu. Paham maksud saya? When God is on your side, He's your strength. Karena itu kalau doain orang sakit, jangan lihat kondisinya. Itu kanker perutnya udah besar. No! Lengkapi dirimu dengan pedang firman Allah. Ingat, memorize the scriptures. Ingat, ada baiknya menghafal ayat-ayat itu sebelum FKA. Ketika Anda doakan dia, Anda percaya Tuhan ada di sebelah kananmu. Jangan berdoanya berseru-seru kayak dia di sorga. Dengar gak? Tuhan, dengar gak? Gak. Tolong. Jangan. Kalau doa, pastikan Anda ngomong sama Tuhan itu seperti seolah-olah memang demikian. Tanya Omar Reed Brooks, gak usah lah. Tanya, lihat firman sendiri tertulis, itu fakta. Dia di sebelah kananmu. Kalau doa, berdoalah dengan keyakinan dia dengar. Dan kalau Anda keras suaranya, keraskan pada waktu Anda tangking penyakit itu. Karena yang kopok bukan Tuhan Yesus, tapi iblis yang kopok. Mengerti maksud saya? Kenapa kalau saya doakan, Tuhan Yesus terima kasih untuk kesembuhan itu. Tuhan terima kasih. Oh Tuhan. Makanya Petrus kan berkata, emas perak tidak aku punya, tidak aku miliki, apa yang kupunya kuberikan padamu. Berjalanlah, gak ngotot. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Aku yakin berdoa sungguh-sungguh. Kalau Anda perlu merem-merem lah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi Anda yakin Tuhan ada di sebelah kananmu tadi. Mazmur 16
Ayat 8 sudah memberitahukan kepada Anda kan, kalau Tuhan ada di sebelah kanan Anda, berdoa. Tapi doanya jangan aneh loh ya, orang yang di depan sini Anda terus ngomongin Tuhan. Sebelah kanan, nanti orang kira Anda ketenger atau apa, kan orang gak ngerti, salah tidur atau apa, suruh ke singsai, malah celaka. Nah gini, Anda gak usah fanatik di kanan atau kiri. Tapi yang pasti ketika Anda berdoa, rasakan, sekalipun Anda gak merasa, percayalah sebagai fakta, Tuhan di dekat Anda, mendengarkan Anda. Setiap doa dalam nama Yesus didengarkan. Anda gak usah ngotot. Doa dengan iman aja, sebesar biji sesawi. Jadi kalau saya doa tuh gitu, Tuhan Yesus terima kasih, bla 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 dan sebagainya. Tuhan. Dan dalam nama Yesus semua kaget. Nah, kalau saya sudah mulai keras gitu, Anda harus tahu, saya mulai bicara bukan pada Yesus. Saya mulai bicara pada si tuli yang tua itu. Si naga tua yang tuli itu. Itu iblis. Setiap kali saya keraskan suara saya. Kadang-kadang, yang tuli benar-benar mendengar. Saya pernah doain orang di Bandung. Saya doain Tuhan Yesus, Tuhan kamu sama saya, tepuk saya Roh Kudus beritahu, nggak usah ngotot. Percaya saja, only believe, all things are possible, only believe. Apa? Indonesia gimana ya? Only believe, all things are possible, only believe. Ku percaya, semuanya bisa ku percaya, segala sesuatu mungkin pokoknya, ku percaya. Saya mulai berdoa, Roh Kudus bilang sama saya, only believe. Langsung saya tiba-tiba setelah saya berkata, yes I believe, langsung tiba-tiba muncul di hati saya suatu amarah kali ini sama iblis. Marah. Karena dalam nama Yesus. Saya senang sekali waktu doa ditegur. Ditegur sama orangnya, aduh keras dia bilang. Ini orang tuli ya, dia bilang, kenapa? Keras dia bilang, teman itu saudaranya bilang itu keras. Akhirnya si tuli berkata terlalu keras. Untuk pertama kali dia dengar, lalu saya tes dengan alfabet tentunya, ABC dan sebagainya. Saya tes dengan ini, tes dengan itu. Itu FKA pertama saya tanpa FKA di sebuah tempat terpencil di Bandung. Satu orang terima Yesus. Setelah itu keluarga saya, keluarga papa saya, cicinya terima Yesus. Andrew tahu kan cerita itu? Itu ponakan saya di sebelah sana, tahu. Yang saya maksudkan adalah tantenya yang terima Tuhan, om-omnya yang terima Tuhan, saudara-saudara saya hari itu. Pertama kali yang breakthrough di keluarga dari papa saya, dan karena mujizat tuli di Bandung itu yang sembuh. Ketika saya keluar suara keras, setan ngerti. Roh tuli itu ternyata tuli beneran. Kalau kita kerasin, dia lari. Karena itu kalau tengking setan jangan, justru kalau sama Tuhan ngotot, Tuhan, ayo Tuhan sembuhkan. Tuhan, masa Tuhan nggak mau sembuhkan, malah kasih keluhan-keluhan segala seolah-olah Tuhan itu keberatan. Tapi kalau sama setan, pergi ya. Yang kasar sama setan. Sama kanker yang kasar, tapi sama pasien yang lembut. Sama Tuhan yang hormat. Selamat datang dalam urapan, Anda sudah diurapi tanpa Anda sadari. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Anda belajar sesuatu? Satu sebagai kebenaran, kedua sebagai penghiburan, pengalaman pribadi, ketiga sebagai pengurapan. Anda sudah siap untuk di FKA. Yang di Jakarta juga katakan, amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jam berapa kebaktian berikutnya? Jam 10. Pak Adrian Sarwono akan melayani. Beliau sudah bersama dengan saya pergi ke sekeliling ke seluruh dunia. Boleh dikatakan salah satu orang mau siaran yang telah bicara di audiens internasional di mana-mana. Sampai orang Inggris, orang China, orang segalanya itu malah justru adalah seorang volunteer. Dengarkan dia punya hati untuk FKA. Salah satu pengurus FKA. Saya sudah serahkan semua visi-visi itu untuk dia sharekan malam ini nanti untuk doa semalaman ceria. Dan juga yang di Jakarta, Pak Fuji nanti akan berdoa. Pak Fuji adalah, tahu nggak FKA ini cuma advertisement-nya aja. Suatu hari Anda akan melihat Pak Fuji, orang-orang seperti ini, Ko Fuji yang di sana. Ini orang-orang yang jauh lebih, God always, Tuhan selalu beritahu sama saya, the better men are coming after you. Orang-orang yang lebih baik akan datang setelahmu. I'm just a good advertisement. Saya cuma reklama yang baik aja yang membuat semua orang mau produk itu, kasih karunia. Tahu nggak lakon-lakonnya itu datang belakang, bahkan bukan saya, orang-orang seperti Ko Fuji. Anda perlu dengar nanti yang di sana, doa semalaman nanti di sana, ya, di Jakarta. Toh pulang sekarang nggak ada gunanya, macet.
Tapi sekarang kita nggak usah terburu-buru tergesa-gesa. Just enjoy a little bit, okay? Presence of God. Sedikit furskot kata orang-orang Surabaya. Sedikit deposit. Saya nggak tahu Tuhan akan suruh saya apa sebentar. Tapi saya merasa pelayanan saya malam ini tidak berakhir di firman. Tapi ada impartasi. I don't know what. I just be prepared. Asyir-asyir juga. Kalau bisa yang live streaming juga, kalau bisa jangan putus hubungan dulu. Lanjutin aja terus, nggak apa-apa. Ya. Oh, thank you Lord. Tuhan berdiri di sebelah kananku, kata Alkitab. Apa kata firman tadi? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan terima kasih. Untungnya Tuhan itu maha besar. Kalau tidak gitu sungguhan di sebelah kanan saya seperti penterjemah. Pasti pusing. Saya keliling-keliling terus kalau khotbah. Sebentar kanan, sebentar kiri. Tapi Tuhan kau sabar sekali dengan hamba. Kau mau mengurapi dan menyertaiku. Terima kasih Yesus. Kumohon kau sertai mereka. Kumohon kau sertai mereka ya Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Rindu selalu Bersama